Pak Pratama silakan. Oke, selamat siang Pak Teguh. Ya, Ini saya baru belajar Pak Teguh ya. ya. Memang mungkin secara psikologis belum berpengalaman seperti Pak Teguh dan teman-teman senior yang lain. Mungkin bagaimana cara memanagenya psikologis pengalaman dari Pak Teguh nih. Ya, 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 Karena ya. cenderungnya kita awal, saya sudah termasuk terburu-buru ya, kurang sabar kemarin masukkan dana agak besar ya. Tapi memang uang dingin jadi walaupun turun masih ditahan-tahan dulu gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, mungkin tipsnya itu Pak Teguh, dan gimana caranya menghadapi situasi seperti ini, apakah kita bisa masuk lagi atau wait and see dulu atau Oke, oke. mungkin yang lain. Terima kasih Pak Teguh. Ya, ya, oke. Sebenarnya begini, kalau saya sering bilang sama teman-temannya karena tadi balik lagi ke analisa pasarnya bahwa eh, sebenarnya kan ini ya pasar turun tapi nanti eventually pasar akan recover, ekonomi akan pulih, vaksin akan ditemukan. Kalau kita cut loss sekarang ya itu kayak ngasih barang murah ke orang lain gitu loh. Jadi jangan cut loss Pak sebenarnya. Dan apalagi kalau kita pegangnya ke model kayak Telkom Astra itu bagus. Cuman memang Pak Pratomo dalam hal ini melakukan beberapa hal yang eh, saya bisa menyebutnya sebagai kesalahan yang wajar, ya, yang normal dilakukan oleh pemula. Pertama, langsung pakai dana besar. Tadi Pak Tono mengatakan langsung pakai dana besar. Besar di sini kan tadi saya katakan relatif ya. Tapi kalau menyebutnya besar berarti besar. Meskipun itu dana dingin, tetap jangan harus langsung. Karena nanti psikologis kita nggak kuat. Seperti itu. Kedua, tidak diversifikasi. Jadi 70% hanya di dua saham. Meskipun sebenarnya Telkom dan Astra ini ya nggak ada masalah, bagus dia. Tapi kan Telkom ini kan kita bisa lihat ya, sebelum sebelum bulan sebentar. Nih, sekarang dia 2.600. Sebelum sebelum malah posisi dia sekarang itu sudah lebih rendah daripada sebentar. Posisi dia itu bahkan sudah lebih rendah dari waktu bulan Maret kemarin. Yang waktu IHSG crash itu di 2.800, sekarang malah 2.700 seperti itu. Dan ini pelan-pelan tapi turun terus gitu loh. Ini kan ibaratnya kita kayak digorok pelan-pelan gitu loh. Ya nggak? Kenapa nggak langsung jeblok aja sampai gocap sih, ya kan? Ini kayak dibunuh pelan-pelan seperti itu kalau kita pegang sahamnya, kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita diversifikasi, ya harusnya tidak semua saham kita turun, Pak. Ada juga yang naik kan seperti itu. Jadi ini satu dana besar, kedua langsung tidak diversifikasi. Jadi nanti mungkin bisa balik lagi. Bapak Pratomo bisa jual dulu, nggak usah cut loss semuanya, sebagian aja dulu gitu ya. Lalu sisa dana cashnya ini tunggu momentum, tunggu momentum. Gunakan dulu belanja sebanyak saham yang memang kita psikologisnya cukup kuat. Kalau kita pegang 100 juta, nggak kuat, kurangin 50. Masih deg-degan juga, masih nggak bisa tidur, kurangin lagi 25. Masih nggak kuat juga 10 juta lah. Saya pikir kalau 10 juta sih harusnya kuat lah. Nggak ada orang nggak kuat gitu, itu kan bukan dana besar ya. Seperti itu. Tapi intinya ketika saya hari ini misalnya pegang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, itu karena saya sudah terbiasa sebelumnya. Tidak langsung pegang dana sebesar itu. Seperti itu. Jadi tetap harus dana kecil dulu ya. Jadi untuk parameter kriteria cut loss, ya sebenarnya itu tadi. Kalau misalnya kita anggap ada perubahan fundamental dan seterusnya, itu kita cut loss. Tapi enggak, ini Telkom sebenarnya masih bagus. Dia turun karena mengikuti penurunan pasar aja sih sebenarnya. Dan kita nggak tahu, bisa aja bulan depan itu dia naik lagi. Ya dulu aja tahun 2018 dia naiknya cepat kan. Dari 3.300 sampai sempat 4.000 sekian, seperti itu. Kita nggak tahu. Kalau memang pasarnya nanti pulih, ya dia naik lagi. Astra juga sama. Kecuali untuk saham-saham yang memang sekarang lagi ada masalah ya. Contohnya kayak DAX. Ini kan dia ada masalah repo segala macam. Restoran Daking ini, dan saya lihat
rumah makannya juga lagi tutup gitu, dan penurunannya tidak wajar. Ini jelas ada unsur gorengan segala macam ini. Jadi kalau misalnya Anda pegang, mungkin saya akan sarankan untuk cut loss seperti itu. Tapi kalau Telkom, Astra tidak, hold saja. Cuman memang tadi belinya kebanyakan, jadi tetap harus dijual tapi sebagian. Bukan karena barangnya jelek, tapi karena sejak awal belinya kebanyakan. Jadi kita harus beli yang psikologis kita cukup kuat untuk mengholdnya seperti itu. Lalu kedua, masalah psikologis. Nah, sebenarnya saya juga udah sering sharing ya. Tugas investor itu kan ada 3, Pak. Pertama, menganalisa. Kedua, menunggu. Anda setelah menganalisa, mempelajari ini perusahaan bagus segala macam, Anda beli sahamnya, habis itu jangan diliatin. Anda beli jam 9 lebih 5 menit, lihat naik atau turun. Nggak ada gunanya itu, Pak. Ya kalau naik seneng, kalau turun ya stres kan gitu. Tunggu. Anda boleh cek harga saham, tapi jangan setiap saat. Paling sering sehari sekali. Pas sore, pas pasar tutup, itu paling sering bolehnya Pak. Amannya seminggu sekali. Gitu. Jangan dilihatin. Jadi tugas nomor 2 adalah menunggu. Ya. Saham apapun tidak akan langsung naik. Saham-saham multi-bagger yang sering saya sebutkan, ya, dia bisa naik 100%, 200%, juga tidak 1-2 hari. Kalau misalnya naiknya 1-2 hari, itu gorengan namanya. Ujung-ujungnya jeblok lagi, ujung-ujungnya gocap lagi. Bukan begitu, itu beda lagi gitu. Saham yang bagus sekalipun butuh waktu beberapa bulan hingga 1-2 tahun. Dan yang ketiga, tugas investor adalah relax, santai, liburan, main, jalan-jalan, bersenang-senang, menikmati hidup. Dan saya serius ketika ngomong seperti ini. Saya punya banyak cara untuk menikmati hidup. Main video game, nonton Netflix, ya, pergi liburan sama anak-anak berenang di kolam renang, main pedang-pedangan gitu, sama anak saya itu seperti itu, nemenin mereka main sepeda, pulang kampung ke orang tua saya yang alhamdulillah sampai sehari ini masih sehat walafiat, ya, bapak ibu saya, beliin ibu saya kerudung, ajakin bapak saya ke dealer mobil. Dia punya mobil Kijang Innova yang suka dimodif-modif seperti itu. Saya yang bayarin, makan sate, ngobrol sama mereka, cerita tentang pasar modal seperti apa, dan seterusnya. Saya suka jalan-jalan, saya kadang pergi sendiri sama teman atau sama keluarga. Seperti itu. Saya jarang ada di kantor pakai baju jas yang ketat segala macam. Baju sehari-hari saya adalah celana pantai dan juga kaos. Saya menghabiskan waktu sebagian besar di rumah, ya. Dan kalau nggak di rumah ya main, jalan-jalan seperti itu. Dan meskipun itu juga tidak murah tentu saja. Kalau misalnya Anda pergi ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh lah, ke Singapura aja. Ya minimal kan harus keluar duit 10 juta lah untuk pesawat segala macam seperti itu. Tapi itu investasi yang sangat baik. Dengan kita semakin rileks, dengan kita semakin santai, kepala kita bisa berpikir jernih, ya, dan kita bisa melakukan tindakan sesuai analisa yang kita buat sebelumnya. Karena kita tidak panik, karena kita tidak greedy. Analisa sebaik apapun, rencana investasi sebagus selengkap apapun, tapi kalau kitanya panik, tidak bisa mengeksekusinya dengan baik, hasilnya pasti rugi. Saya sudah 10 tahun di pasar modal dan alhamdulillah sampai hari ini kepala saya nggak botak. Dan juga nggak ubanan. Ini bukannya tanpa usaha, Pak. Ini karena saya terus berusaha, yaitu tadi bersenang-senang, menikmati hidup. Lah kalau lihat teman saya di sekuritas ya, waduh, luar biasa itu. Wajah mereka itu kelihatannya tekanan batin gitu loh. Tiap hari disuruh liatin pasar modal ya gimana kagak stres, saya bilang. Makanya saya berusaha sebaliknya. Saya berusaha, ya kayak misalnya belanjain orang tua kita ke Carrefour, itu kan paling habisnya berapa sih? 200-300 ribu tuh, ya kan, gak mahal. Tapi dapat senangnya. Kita bisa curhat sama mereka gitu kan. Mama, saham turun lagi gitu kan. Oh ya udah biasa kamu sih gitu kan. IHSG turun lagi. Ruginya berapa nak? Oh gede banget mas. Kita bisa borong ini satu Carrefour ini dari ruginya itu gitu. Oh ya gak apa-apa gitu kan. Gitu. Pulang kampung dimasakin masakan ibu, ya kan? Seperti itu. Masakan ibu kan masakan paling enak sedunia, ya nggak? Saya sangat beruntung, Pak. Saya sangat beruntung. Saya bukan
bukan orang kaya, ya. Maksud saya kalau dibandingkannya sama Pak Lok Eng Hong segala macam, ya duit saya masih sedikit lah, seperti itu. Tapi saya punya keluarga, saya punya teman-teman yang bisa sharing segala macam. Jadi itu Pak, tugas nomor 3 ini justru kadang-kala orang lupa. Mereka justru tenggelam dengan kepanikannya, dengan stresnya, dengan serakahnya di pasar modal, dan lupa bersenang-senang, lupa untuk rileks. Di Bandung ini saya punya banyak tempat untuk mendaki gunung segala macam, itu yang saya lakukan. Jadi Pak Pratomo juga bisa melakukan hal yang sama ya. Memang ini agak susah kalau misalnya kita juga masih kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi kan ada waktu akhir pekan. Nah itu makan-makanlah. Kalau udah punya anak, udah punya keluarga ya sama mereka. Kalau ada orang tua, ajakin mereka jalan-jalan. Di kota kita aja main, belanja kerudung seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Pratomo. Ya. Berikutnya.